أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat berbahagia di hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, yakni bertepatan dengan 17 Rabiul Awal ya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan pada hari ini dan di dunia ini, serta di kuburan dan di akhirat kelak, di bawah naungan bimbingan dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait beliau alaihimussalam, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan arahan kepada makom Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja makom itu sesuai dengan yang kita pahami ya, bukan yang kita capai tentunya. Dan yang kita pahami itu juga barangkali tak sedebu daripada makom hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya memberikan ulasan tentang secara ringkas tentang ikhlas, dan yang biasa dengan kajian saya sudah tahu warnanya, sudah bisa diraba kemana arahnya. Ikhlas dari sisi makna kata adalah murni. Banyak sih artinya. Misalnya selesai dari permasalahan, selesai dari pekerjaan. Tapi yang dilihat atau difokus pada bahasan kali ini adalah yang bermakna murni, khalis, yakni murni, tidak bercampur apapun. Jadi kalau man akhlasa lillah, yakni siapa yang mengikhlaskan diri kepada Allah, seperti dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mukhlishina lahuddin, yakni mereka ikhlas, yakni tentang beragama kepada siapa, untuk siapa ikhlasnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhlishina lahuddin, yakni yang memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti misalnya dari beberapa ayat seperti surat Tauhid ya. Surat Tauhid itu diberi nama juga surat Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu juga diberi nama surat Ikhlas karena kemurnian tauhid. Jadi tauhid itu bisa mencakupi tiga hal ya. Ikhlas juga demikian, tiga hal, mencakupi zat, jati diri, yakni zat atau jati diri, sifat, dan perbuatan. Jadi ikhlas itu tidak hanya mencakup perbuatan saja, tapi juga sifat dan zat. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ikhlas itu memiliki beberapa tingkatan. Setelah kita tahu makna daripada ikhlas secara global ya, yaitu memurnikan diri, sifat, dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas ini secara global juga dibagi menjadi tiga: fikih lahir,
yakni ikhlas secara fikih lahir, ikhlas secara fikih setengah batin, ikhlas secara fikih batin. Yang dimaksudkan oleh saya dengan ikhlas secara fikih lahir atau lahiriah adalah yang biasa kita kenal sehari-hari, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan niat kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, seperti puasa, seperti belajar sekarang ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni demi mencapai ridho, ampunan, pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang umum. Itu makna ikhlas secara umum. Nah, yang secara umum ini saya istilahkan dengan ikhlas secara fikih lahiriah atau fikih lahir. Nah, orientasinya jelas, yaitu meniatkan diri dalam beramal kepada Allah demi mencapai atau menggapai balasan Allah, pahala Allah, surga Allah, maaf Allah, ampunan Allah, pahala Allah dan sebagainya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam dalam ikhlas fikih ini secara umum orang-orangnya menatap bahwa pahala dan surga itu semacam hak bagi dia, bagi hambanya yang ikhlas ini. Yakni dia merasa bahwa kalau dia sudah melakukan kebaikan, maka sudah semestinya, yakni berhak dari Allah akan apa? Atau atas apa? Atas pahala dari perbuatan baiknya itu. Ini yang saya katakan dengan fikih lahir. Ikhlas secara fikih lahir. Yang kedua, ikhlas secara fikih setengah batin. Ikhlas secara fikih setengah batin ini dalam istilah lain, yakni secara filosofis, secara filsafat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menatap dirinya itu sebagai, yakni selalu sebagai akibat yang bergantung kepada sebabnya. Kalau di fikih lahir itu menatap dirinya seakan-akan mandiri, bicara, makan, minum, sholat, puasa, itu tidak merasakan kebergantungan kepada Allah. Walaupun akalnya mengatakan bergantung kepada Allah, tapi perasaannya tidak merasakan kebergantungan. Jadi merasa mandiri. Gitu. Makanya kalau sholat berniat kepada Allah, berniat ikhlas kepada Allah, nah itu perlu fokus, yakni niatnya itu difokus karena Allah. Saya sholat qurbatan ilallah, difokus dulu. Karena apa? Karena ketika dia bicara, sholat, puasa, tidur, dan apa saja pekerjaan yang dia lakukan itu dirasakannya sebagai suatu yang mandiri. Biasanya kita secara umum itu tergolong di fikih ini sebenarnya secara aplikasi ya. Kalau ilmu mungkin sudah mencuat-cuat tinggi, irfan lah, wadatul wujud lah, fana lah, gitu. Tapi dalam perasaan sebenarnya masih di fikih lahir, masih di ilmu kalam istilahnya. Itu pun kalam yang istilahnya yang sederhana, yang di bawah lah maksudnya. Kalam kalau tinggi juga mirip dengan filsafat ini. Nah,
Tapi kalau di ikhlas secara setengah batin ini, itu sudah mulai melihat, mulai merasakan bahwa dirinya itu bergantung. Merasakan loh ya, bukan tahu. Kalau tahunya pasti tahu, karena kita bisa berargumentasi bahwa setiap sebab, bahwa setiap akibat tidak bisa melepaskan diri dari sebabnya. Seperti cahaya lampu listrik tidak bisa lepas dari arus listrik. Tembok yang berdiri tidak bisa lepas dari semen, pasir, dan segala unsur yang menjadi sebab daripada tembok itu. Sekali lepas, ya hilang temboknya. Sekali lepas dari arus listrik, padam itu cahaya lampunya. Gitu. Nah, secara akal kita mengerti semua itu. Tapi secara aplikasi, secara nyata dalam kehidupan, kita tidak merasakannya. Yang dirasakan kemandirian. Nah, itu fikih lahir ya, dalam istilah saya ini. Yang fikih setengah batin ini, itu mulai merasakan bahwa dirinya ini sudah yakni bahwa dirinya tidak memiliki kemandirian. Tapi ingat loh ya, ini jangan kembali ke qada dan qadar. Beda. Yakni orang yang beriman baik buruk, nasib orang atau takdir orang, baik buruknya ditentukan Tuhan. Nah, bukan itu. Kalau itu kan bergantung kepada ketentuan Tuhan. Ya kan? Kalau ini enggak, bergantung kepada keberadaan Tuhan. Jadi ketentuan tidak ada. Tidak ditentukan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan berkehendak tidak menentukan. Ya kalau menentukan, buat apa diciptakan akal? Buat apa diturunkan agama? Buat apa diciptakan surga dan neraka? Kalau semua sudah ditentukan Tuhan. Mau ada Quran kayak, mau tidak ada Quran kayak, yang ditentukan baik pasti baik, yang ditentukan buruk pasti buruk, yang ditentukan ke neraka pasti ke neraka, yang ditentukan ke surga pasti ke surga. Nah, terus apa gunanya agama? Kan gitu. Jadi takdir baik buruk dari Allah ini tidak ada dalam Islam. Yang ada hanya dalam pikiran sebagian umat Islam yang dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi ahlu sunnah saja separuhnya tidak mengikuti keimanan tersebut, yaitu Mu'tazilah. Nah, mereka sama dengan Syiah, mengingkari keimanan ini. Keimanan kepada penasiban, penakdiran baik buruknya manusia ditentukan oleh Allah. Nah, itu nggak ada. Lalu yang dimaksud dengan kebergantungan di sini apa? Ya, kebergantungan sebagai silsilah sebab-sebab. Nah, kan akibatnya akibat itu akibat bagi sebabnya. Sebabnya sebab pula bagi akibatnya. Jadi perbuatan manusia akibat dari manusia. Manusia akibat dari Tuhan. Nah, berarti akibatnya akibat, yakni perbuatan manusia juga akibat bagi Tuhan. Dari arah sebab juga begitu. Sebabnya sebab pula bagi akibatnya. Bagaimana? Sebabnya perbuatan manusia apa? Manusia. Sebabnya manusia apa? Tuhan. Nah, sebabnya sebab, yakni sebabnya manusia, yakni Tuhan, sebab pula bagi akibatnya, yakni perbuatan manusia. Karena itulah maka yang dimintai tanggung jawab kelak adalah manusia. Kalau di fikih lahir gampang dipahami. Karena kalau di fikih lahir dikatakan apa? Allah memberikan potensi kepada manusia, memberikan daya, memberikan keberadaan dan kemampuan. Lalu mau digunakan kemana? Terserah manusia. Nah, itu mudah dipahami. Nah, di fikih setengah batin ini juga seperti itu. Jadi wujud dan semua fasilitas diberi oleh Tuhan,
lalu digunakan kepada apa saja tergantung manusia. Nah, tapi dalam tatapan filsafat ini, manusia tidak akan pernah berdiri. Jadi dalam keberikhtiarannya itu pun, jadi dia ini cuman berikhtiar saja. Tapi dalam berikhtiarnya, dayanya, semua, dan aplikasinya, dan apa saja yang terjadi sekarang yang dijadikan karya oleh manusia, itu semuanya juga bergantung kepada Allah. Bukan tergantung dalam arti tergantung kepada penentuan Allah, tapi kejadiannya itu. Nah, jadi untuk dirasakan lebih susah. Karena dari satu sisi, Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang susah di fikih setengah batin ini adalah memadukan rasa ya, antara dia, pengertiannya dulu, pengertiannya, antara dia sebagai mukhtar, sebagai yang berikhtiar, dan sebagai akibat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk. Nah, yang lebih susah lagi itu merasakannya, gitu. Jadi merasakan bahwa sepak terjang kita ini juga merupakan makhluk Allah. Dirasakan loh ya, bukan dimengerti. Kalau di yang pertama itu, yakni yang di fikih lahir, yang masih memiliki dimensi kesyirikan, itu justru lebih mudah. Ya, apa kata saya, kan gitu. Nah, ketika apa kata saya, dia tidak merasa bergantung kepada Tuhan. Memang kalau berdoa dia memelas kepada Tuhan, sholat, rukuk, sujud kepada Tuhan. Tapi dalam perasaan dia, dalam keseharian, itu istilahnya tidak dirasakannya itu keterikatan tersebut. Jadi kesyirikan di sini masih dimaaf ya sama Allah. Makanya Allah dalam Al-Quran, wama, kurang lebih artinya saja ya, tidak beriman orang-orang yang beriman itu kecuali kebanyakannya adalah musyrik. Nah, kurang lebih kalau istilahnya melihat tafsiran, di antaranya kemusyrikan itu adalah apa? Kemandirian ini. Dosa juga musyrik karena menentang Tuhan, kan gitu. Tuhan mengatakan jangan lakukan, kita lakukan dosa. Nah, berarti musyrik. Tapi musyrik ini bukan yang menyebabkan masuk neraka secara abadi. Yang paling susah adalah kalau enggak antum ya ini halus loh. Jadi kalau enggak teliti mungkin merasa paham tapi tidak akan paham. Jadi salah satu bentuk kesyirikan walaupun bukan merupakan keabadian di neraka adalah merasa mandiri itu. Umumnya kita merasa mandiri, walaupun akal mengatakan tidak mandiri, gitu. Tapi perasaan kita mandiri. Kalau syirik seperti ini, yakni kalau syiriknya maksiat, maka tidak abadi di neraka. Kalau syiriknya dalam kebaikan, dalam taat, maka sama sekali tidak didosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi pahala, diberi surga. Gitu ya. Tapi tidak tinggi. Gitu. Jadi kesyirikan dalam kebaikan, yakni merasa sholat dan mandiri, merasa belajar, ngajar, dan seterusnya, tidak merasa sebagai yang bergantungnya akibat terhadap sebabnya, maka hal seperti ini bukan merupakan dosa, sekalipun menunjukkan ketidaktinggian makam atau makom atau derajat kita. Nah, kembali kepada fikih setengah batin ini,
Nah, caranya bagaimana? Ikhlas dalam hal ini, dalam zat, sifat, dan perbuatan. Yakni merasa seperti yang dia pahami itu, merasakan apa yang dia mengerti dengan dalil filsafat itu, dengan dalil kalam itu, bahwa kita ini merupakan akibat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akibat kita merupakan juga akibat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa seperti cahaya listrik yang merasa bahwa walaupun dalam beraktivitas merah biru cahayanya bisa berubah-ubah, wattnya, derajatnya, voltasenya, ya kan, warna-warninya misalnya, walaupun dalam keadaan bisa berubah-berubah, itu tetap tetap sebagai akibat daripada arus listrik. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Yani tetap merasa sebagai akibat daripada arus listrik. Ketika orang sampai ke makam ini, ketika orang sampai kepada makam, nah ketika kita sudah merasakan, jadi caranya kita untuk ikhlas dalam setengah batin ini, jadi caranya kita untuk ikhlas setengah batin ini adalah merasakan apa yang kita tahu dengan bukti itu, yakni bukti filosofis dan bukti kalam, ilmu kalam atau ilmu filsafat, bahwasanya kita adalah akibat. Jadi merasa bahwa keberaneka ragaman daripada cahaya-cahaya lampu yang diakibatkan oleh ikhtiar kita itu sama sekali tidak tidak mandiri dari arus listrik. Jadi cara mengikhlaskannya dalam setengah batin ini adalah, yakni baik dalam ikhlas dalam zat, sifat, dan perbuatan, itu adalah menatap dan merasakan bahwa kita dan seluruh aktivitas kita ini merupakan sebab akibat, di mana rentetan sebab-sebabnya berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu yang bertanggung jawab adalah diri kita, ya. Begitu. Karena kita yang berikhtiar. Tapi dalam keberikhtiaran kita itu, kita tidak akan pernah bisa putus dari keberhubungannya dengan Allah. Kalau putus keberhubungannya dengan Allah, maka kitanya tidak ada. Kewujudan kita ini tidak bakal ada, tidak bakal bertahan, kayak lampu yang putus dari arus listrik. Cahayanya itu akan padam, temboknya akan hancur kalau dipisah dari sebab-sebab daripada keberadaan tembok, seperti pasir, semen, dan seterusnya itu. Nah, ketika kita merasa seperti itu, jadi merasa bahwa kita dan perbuatan kita ini adalah hubungan sebab akibat, dan merasa juga bahwa kita ini merupakan akibat dari Allah yang tidak pernah bisa putus, karena akibat itu selalu memerlukan kepada sebabnya, baik di awal keberadaannya atau dalam kebersinambungan keberadaannya, maka kita sudah mulai memasuki ikhlas secara setengah batin. Nah, ketika kita masuk ke dalam ikhlas setengah batin ini, maka ketika menatap pahala dan surga, itu sudah tidak ditatap sebagai hak, tapi sebagai bonus. Jadi dia malu mengharap pahala dan surga dari Allah dalam kebaikan dia itu, karena bagi dia kebaikan itu adalah seluruhnya milik sebabnya. Gitu, karena sekalipun kita yang berikhtiar, sekalipun kita yang melakukan, tapi kita
tidak mandiri dari siapa? Dari sebabnya. Jadi walaupun Allah memberikan pahala dan surga, tapi bukan hanya ditatapnya, bukan hanya dimengerti, tapi dirasakannya sebagai bonus. Dan memang kenyataannya bonus. Gitu, itu bukan hak manusia. Jadi kalau manusia menyembah Tuhan seumur-umur dan tidak bermaksiat seumur-umur, itu untuk mengganti nikmat yang diberikan Tuhan, termasuk taatnya itu, termasuk ilmunya itu, termasuk semua sifat-sifat kebaikan yang ada pada dirinya itu, maka tidak akan mampu dijadikan imbalan terhadap kenikmatan yang diberikan Tuhan. Nah, kok bisa ketaatan yang tidak bisa menjadi imbalan dari kenikmatan yang diberikan Tuhan itu, kok bisa ada embel-embel hak, ada embel-embel hak terhadap pahala dan surga. Jadi, tatapan di setengah batin ini, fikih setengah batin ini, itu sudah melihat pahala dan surga ini sudah bukan menjadi, tidak dirasakan sebagai hak dia, melainkan dirasakannya sebagai bonus, sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda dengan yang fikih lahir itu ya. Nah, dirasakannya sebagai hak, maka itu dia memperbanyak amal supaya nanti bisa meminta atau menuntut kalau perlu pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jenis kurang ajarnya, ada jenis syiriknya, walaupun dimaaf, karena lahiriahnya Allah menyuruh kita untuk menjual diri kita kepada Allah, mau dibeli dengan surga, dengan pahala. Nah, tapi itu tingkatan yang di bawah. Sementara Quran itu memiliki, atau Islam, Quran memiliki apa? Derajat, gradasi, tingkatan-tingkatan. Jadi memiliki tingkatan-tingkatan. Maka itu dalam Al-Quran dikatakan yang mengikuti apa? Yang mengikuti yang terbaik dari yang diturunkan. Bentar, ini anak saya carikan ayatnya ini ya. Nah, jadi surat Az-Zumar, yakni surat nomor 39 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Yani Allah mengatakan apa? Dan ikutilah ayat-ayat yang terbaik yang diturunkan kepada kalian. Jadi ayat itu ada yang baik dan ada yang lebih baik. Jadi wattabi'u ahsana, yakni yang lebih baik. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah yang lebih baik dari apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Yani apa itu? Ayat. Yani apa itu? Ajaran. Yani ajaran Islam, ajaran Quran. Quran itu sendiri. Nah, jadi di sana ada hasan, ada yang baik, dan ada yang ahsan, ada yang lebih baik. Nah, kita juga sekalipun disuruh mengikuti yang hasan, juga disuruh mengikuti yang ahsan. Yani di samping disuruh mengikuti yang baik, juga disuruh mengikuti yang lebih baik. Oleh karena itu, orang yang di fikih batin ini, setengah batin ini, merasakan bahwa seluruh gerak-gerik, keberadaan dan gerak-gerik dan sifat-sifat dia itu dirasakannya sebagai betul-betul tergantung kepada Allah. Bukan tergantung kepada penentuan Allah ya. Tergantung kepada Allah. Bukan penentuan, tidak ada penentuan. Sebelumnya, sebelum dilakukan tidak ada penentuan. Nah, ketika terlakukan, barulah di situ kebergantungan. Jadi dari apa yang jenis yang dilakukannya itu, atau sifat yang dimilikinya itu. Nah, ini ikhlas setengah batin.
Ada lagi ikhlas yang batin. Nah, ikhlas yang batin ini bukan hanya merasakan sebagai akibat dari Tuhan, melainkan tidak melihat dirinya sama sekali. Ini ikhlas sudah murni, selesai, dikembalikan kepada Tuhan. Nah, jadi kan ikhlas pada wujud, pada sifat, dan pada perbuatan. Kan gitu. Nah, kalau ikhlas di fikih lahir kan secara wujud, yakni saya makhluk Tuhan. Saya ada dan makhluk Tuhan, kan gitu. Sifat saya ada dan makhluk Tuhan, perbuatan saya ada dan makhluk Tuhan. Yani perbuatan saya, tapi itu ya, hisabnya saya. Nah, dan tapi dirasakannya mandiri. Kalau di fikih setengah batin dirasakannya tidak mandiri, bergantung, kan gitu. Jadi ikhlas kan dikembalikan, dimurnikan nih. Jadi pemurnian dalam fikih lahir tentang dirinya, tentang zat dirinya adalah apa? Makhluk Tuhan. Gitu. Kalau tentang sifatnya juga makhluknya makhluk Tuhan. Gitu. Jadi akibatnya akibat Tuhan. Gitu. Karena sifat dari saya dari Tuhan, kan gitu. Perbuatan juga begitu. Akibat dari saya dari Tuhan. Mandiri tapi kan. Kalau mengikhlaskan dalam fikih setengah batin, mengembalikan dalam dirinya adalah apa? Bergantung kepada Tuhan. Gitu. Jadi dirasakan ya. Ilmunya sama ini antara fikih lahir dan fikih setengah batin. Tapi rasanya yang berbeda. Sementara amal yang dihitung sesuai rasa, sesuai niat. Innamal a'malu binniyat. Yani amal itu tergantung niatnya, tergantung fokusnya, tergantung rasanya. Kalau di fikih setengah batin, cara ikhlasnya apa dalam wujud dia? Bergantung padanya, dirasakan ya. Jadi sudah bukan makhluk lagi. Kalau makhluk itu kan kecenderungannya tidak bergantung. Kalau ini akibat gitu. Nah, sifat juga begitu, akibatnya akibat. Perbuatan juga akibatnya akibat gitu. Nah, kalau di ikhlas secara batin sempurna ini adalah memurnikan dirinya dari keberadaan. Gitu. Kalau di fikir lahir kan memurnikan dirinya dari ketuhanan. Kalau di fikih setengah batin memurnikan dirinya dari kemandirian. Kalau di sini memurnikan dirinya dari wujud. Yani nggak punya wujud. Semuanya milik Allah. Semuanya yakni wujud cuma satu. Nggak ada wujud-wujud kita tuh nggak ada. Nah, ini ikhlas yang batin secara sempurna. Jadi mengembalikan wujud yang dia kira milik dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya bagaimana? Ya tidak wujud, milik Allah wujudnya. Sifatnya juga begitu, perbuatannya juga begitu. Nah, di sini pahala dan surga sudah tidak menjadi orientasi bagi dia. Orientasi dia hanya menatap wujud itu. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik wujud. Argumentasinya yang mudah sebagaimana yang biasa itulah. Yaitu apa? Wujud Tuhan tidak terbatas. Kalau wujud Tuhan tidak terbatas, maka tidak mungkin ada wujud lain sekalipun terbatas. Sebab kalau ada wujud lain sekalipun terbatas, maka wujud Tuhan menjadi luas, bukan menjadi tidak terbatas. Menjadi luas saja, maha luas. Nah, kalau menjadi maha luas berarti terbatas. Kalau terbatas berarti ada awal dan akhir. Kalau ada awal dan akhir, sekalipun kita tidak tahu di mana awal dan akhirnya, berarti sebelum awal tidak ada dan setelah akhir menjadi tidak ada. Maha suci Allah dari yang demikian. Nah, jadi ikhlas di sini yakni memurnikan keberadaan hanya milik Allah. Sifat juga milik Allah.
Perbuatan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas yang batin secara sempurna. Ini pemurnian secara sempurna. Semalam saya sempat setengah bergurau bahwa sebagian orang merasa bahwa dirinya tidak berorientasi atau tidak meniatkan pahala dan surga. Tapi sebenarnya bukan orang batin, bukan fikih batin, bukan fikih setengah batin. Bahkan bisa saja tidak tergolong fikih lahir sekalipun. Tapi dia merasa bahwa bukan karena untuk pahala. Merasa bahwa bukan untuk surga. Cara mengetahui deteksinya apa? Deteksinya dilihat. Kalau kita masih menyukai yang halal seperti istri, seperti makanan, dan segala macam, maka ketidakmerasaannya terhadap atau ketidakberorientasinya terhadap pahala dan surga itu sebenarnya karena kita terhijabi. Wong kenikmatan dunia saja melezatinya, bagaimana dengan surga? Jadi kita tidak tergiur pada pahala dan surga itu karena bentuknya tidak terlihat. Makanya terlengahkan dari fokus kita. Coba pahala itu ditunjukkan bentuknya ke kita secara nyata. Surga juga begitu. Nah, pingsanlah kita. Jadi bidadari ditunjukin lezatnya makanan. Misalnya minum setetes saja, lezatnya luar biasa dari minuman surga itu. Lezatnya luar biasa. Dan tidak membuat dahaga seumur-umur. Lezatnya nggak hilang seumur-umur. Nah, bagaimana? Nah, tapi kenapa kita tidak berorientasi pahala dan surga? Nah, karena tidak melihat itu tadi. Jadi, jangan mudah terkecoh oleh diri kita sendiri. Jadi, ukurannya itu. Nah, karena itu, supaya tidak lebih parah, berniatlah untuk pahala dan surga. Karena khawatir nanti tidak merorientasikan, tidak memfokus pahala dan surga, lama-lama nanti miring kepada sosial. Jadi imbalan dunia dan sosial. Gitu. Seperti kehormatan, uang, dan seterusnya lah yang bersifat duniawi ini. Nah, jadi lebih bagus memfokus dirinya kepada pahala dan surga. Ya, kita mesti tahu diri lah. Kenikmatan dunia nikmat kok tahu-tahu kita tidak memfokus dari Allah pada pahalanya dan pada surganya. Dengan rincian ini kita sudah mengerti bahwa ada 3 tingkatan secara global. Ikhlas fikih lahir, ikhlas fikih setengah batin, dan ikhlas fikih batin. Saya tidak menyuruh kita ke fikih batin ya. Jadi harus tahulah di mana letak kita. Kalau di awal, ya di awal. Jadilah kelompok awal yang baik. Yang pasti. Jangan yang ketiga enggak, yang kedua enggak, yang pertama juga enggak. Nah, jangan begitu. Sementara merasa sok di awal misalnya. Jangan begitu. Selama kita menikmati yang halal, kenikmatan di dunia yang halal ini, maka jangan meletakkan diri di mana? Meletakkan diri di makam atau di makom-makom, di derajat-derajat yang di atasnya. Nah, lalu untuk apa bahasan ini? Bahasan ini untuk mengenal orang-orang yang tinggi, lebih baik, yakni secara lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, supaya kita juga tawadhu, supaya kita juga tahu diri. Yang ketiga, barangkali nanti dengan berjerih payah bisa menaikkan diri, yang minimal sudah tahu jalannya dulu. Kalau tidak tahu jalan, bagaimana mau naik? Jadi kita nggak boleh putus asa. Oh, karena kita di bawah, ngapainlah belajar tinggi-tinggi, tahu seluk-beluk.
Nah, tidak. Sebab barangkali nanti istilahnya dapat semangat dan seiring dengan inayah Allah Subhanahu wa taala bisa saja kita naik ke derajat-derajat berikutnya. Nah, dengan penjelasan ini kita secara global mengenal 3 tingkatan ikhlas, fikih lahir, fikih setengah batin, dan fikih batin. Nah, sekarang kalau kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu ada di mana? Secara argumentasi loh ya. Jangan secara perasaan. Kalau perasaan ya kita pasti udah mengatakan ya nggak ada yang melebihi beliau, gitu kan? Tapi argumentasinya apa? Apalagi makomnya beliau kita nggak tahu, nggak bisa ngelihatnya, nggak bisa menjamahnya. Lalu bagaimana dong? Nah, melihat firman-firman Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengetahui, Allah sendiri yang maha tahu dari segalanya. Nah, karena itu kita bisa melihat kepada Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti la yantiqu anil hawa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu dia yakni tidak berbicara sesuai dengan keinginannya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan seluruhnya itu adalah wahyu Allah. Bicara di sini bukan hanya kata-kata. Karena bicara itu apa ya? Bicara adalah menunjukkan, mengaplikasikan maksud hati. Jadi menulis surat juga bicara, berbahasa isyarat juga bicara. Perbuatannya juga bicara. Misalnya antum minum air, berarti kita tahu bahwa antum dalam hatinya ingin minum air. Berjalan juga begitu. Berbicara juga begitu. Menulis juga begitu. Berbahasa isyarat juga begitu. Makan, minum juga begitu. Lah, ini Allah mengatakan apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak berbicara apapun. Jadi tidak melahirkan apapun isi hatinya kecuali wahyu Allah. Jadi Nabi kemana itu? Hilang dah. Kan hilang. Yani hilang. Hilang yani bahasa Jawa. Kalau benar saya. Yani hilang. Yani apa? Yani Nabi itu sudah benar-benar mencapai derajat ikhlas yang ketiga itu. Yani yang telah mengembalikan wujud yang dari hayalan kita ya, jadi dari kemerasaan kita kepada pemiliknya yang sebenarnya. Dari awal wujud tak pernah diberikan kepada siapapun, tapi kita merasa memiliki wujud. Karena itu lalu dikembalikan, yakni diikhlaskan, dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat, sifat atau perbuatan. Atau dalam ayat lain, in kuntum tuhibbunallah, kalau nggak salah bahasa Arabnya begitu, fattabi'uni. Kalau kalian menyintai Allah, ikuti aku. Nah, jadi menyintai Allah, yakni zat Allah, kita cintai, itu harus mengikuti Nabi. Artinya Nabi itu sebagai wakil, sebagai tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabinya hilang sudah. Ini keberadaannya itu adalah Allah. Nabinya nabi. Saya juga semalam memberikan dalil yang mudah kepada teman-teman. Karena tidak semua orang percaya wahdatul wujud. Saya mengatakan bahwa kadang-kadang teman-teman, saya bilang begitu, kadang-kadang teman-teman bertanya, lah kalau wujud itu milik Allah saja, lalu saya ini apa? Jawabannya mudah. Saya adalah saya. Lalu pohon ini apa? Ya pohon adalah pohon. Tidak bisa dikatakan saya adalah wujud. Pohon adalah wujud. Nah beda dong. Pohon apa? Wujud apa? Lalu mau dijadikan definisi satu sama yang lain. Tidak cocok. Seperti
Telur itu batu. Telur adalah batu. Telur adalah air. Kan tidak bisa. Keberbedaan telur dan batu dan air itu tidak beda dengan keberbedaan makna ada dengan telur, pohon dan sebagainya itu. Yakni keberbedaan sesama esensi itu tidak beda dengan keberbedaan antara wujud atau eksistensi dengan esensi. Jadi kalau orang berkata kalau wujud hanya milik Allah, lalu kita apa? Kita ya kita. Kita adalah kita. Itu yang benar. Tidak bisa dikatakan kita adalah wujud. Kita adalah ada. Beda. Beda makna kita dan beda makna ada. Bagaimana bisa diterapkan satu sama yang lain? Kita adalah air, kita adalah pohon. Tidak bisa. Jadi kalau dikatakan pohon itu ada, ya salahnya kamu. Orang mestinya pohon itu adalah pohon. Kenapa kamu bilang pohon itu adalah ada? Nah, ketika kamu yang salah, kenapa dibebankan kepada kami? Nah, jadi kalau kalian mencintai Allah, dalam Al-Quran dikatakan, kalau kalian mencintai Allah, apa? Maka taatilah aku, fattabi'uni. Nah ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. yakni Ali Imran atau surat 3 ayat 31. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian menyintai Allah, yakni menyintai zat Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, jadi aku itu adalah aku. Nah, jadi kau ikuti Allah, yakni ada, yang ada pada yang terjelmakan, yang bersembunyi, yang menghidupi, menopang wujud daripada aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dalam tasyahud kita membaca apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bukan rasuluhu wa abduhu, tapi abduhu dulu, baru wa rasuluhu. Abduhu yakni budaknya, budak Allah. Budak secara zat, secara sifat, dan secara perbuatan itu milik siapa? Milik tuannya. Budak tidak memiliki apa-apa. Dirinya aja tidak memiliki kok, tidak dimiliki. Apalagi sifat dan perbuatannya. Jadi ini berarti apa? Makom Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makom yang sudah murni, yakni mukhlis secara hakiki. Nah, mukhlis secara hakiki ini yakni yang tidak berorientasi kepada pahala dan surga, dan hanya Allah saja, itu disebut sebagai mukhlas. Karena itu tingkatan 1 dan 2 dikatakan mukhlis, tingkatan yang ketiga dikatakan mukhlas. yakni yang 1, 2 itu mukhlis, yakni yang fikih lahir dan setengah batin. Sementara yang ketiga disebut mukhlas, yakni banyak ikhlasnya, teramat ikhlas, ikhlas dalam ikhlas. Nah, jadi biar pahala dari Tuhan juga tidak menjadi orientasi dia, tapi tidak meremehkan, tidak mengejek. Naudzubillah, jangankan pahala, daun rumput saja yang diinjaknya itu tidak dicelanya. Semua tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi orientasi dia yang dia rasakan, yang dia fokus, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang mukhlis ini masih bisa dipengaruhi iblis, karena iblis tahu kan maksud niat kita apa, yakni
niat kita pahala, niat kita surga. Nah, kalau diketahui sama iblis, maka dia banyak menggunakan pahala dan surga ini sebagai kail, sebagai pancing, sebagai umpan untuk menjerumuskan manusia. Misalnya buat yayasan, umpamanya kan untuk kebaikan tuh, buat kebaikan. Nah, nanti di dalam yayasan itu diajak berlomba-lomba, diajak akhirnya berantem. Yang tadinya utuh sebelum ada yayasan, setelah ada yayasan tambah kocar-kacir. Nah, memang dibuat tidak tentram kita sama iblis. Suami istri juga begitu, tidak pernah bahagia. Istri kalau suami kalau di luar tidak rindu pulang. Ingat rumah kalau lapar saja lahir batinnya. Tapi rindu enggak, umpamanya lah. Ya, karena saling berebut. Begitu juga istri di rumah tidak merindukan suaminya pulang, kecuali ingat suaminya kalau belanja lahir batinnya tidak cukup. Nah, karena selalu dipancing untuk pahala itu. Jadi berbuat ini pahala, tapi tahu kondisinya tidak memadai. Iblis tahu, dipasang seperti mau bikin kajian lah, mau bikin apalah, ya kan, berlomba-lomba dalam ini. Tapi yang satu tidak tidak menyeimbangi, tidak tentram sudah hidupnya, senang sudah iblisnya. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi berbuat kebaikan itu istilahnya jangan sampai menjadi alat bagi jatuhnya kita di tempat yang lain. Tapi kalau yang orientasinya itu Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas, nah, iblis tidak ngerti Tuhan, Tuhan tidak terbatas. Jadi nggak bisa Tuhan dijadikan pancing, kail, umpan, nggak bisa. Kalau saya nyontohin tadi malam pahala itu yang membuat tidak tentram ke teman-teman kawin lebih dari satu. Misalnya ada janda punya anak, setannya bilang, oh ini kasihan nih, tolong nih, ada pahala nih, yang gitu toh. Padahal mestinya kalau mau nolong ya tinggal dikasih biaya aja, nggak perlu kawin kan gitu. Tapi kadang-kadang dia perlu nafkah batin, umpamanya itu sudah nolong. Tapi setan tahu bahwa si suami ini tidak mampu jadi suami yang punya istri lebih dari satu. Nah, tapi dipancing dengan pahala itu. Nah, akhirnya suaminya jatuh ke dalam dosa, misalnya tidak adil, misalnya kepada yang tua jadi kasar, kepada istri yang sebelumnya maksudnya. Umpamanya. Apalagi kalau ustadz, saya bilang begitu kan. Saya contohkan ini karena teman-teman kan calon pengajar agama. Ya udah, akhirnya ribet terus dengan masalah keluarga, istri muda, istri tua, akhirnya belajar belasan tahun, ilmunya habis sudah, tidak teringat lagi, tidak terfokus lagi. Nah, mau ngajar juga bagaimana? Dengan selalu hati yang gundah, jadi tidak fokus, senang setannya. Jadi yang orientasi pahala surga ini masih bisa dijebak. Karena ketahuan tujuannya kemana. Nah, makanya tujuan itu bisa dibuat kail, umpan oleh iblis. Tapi kalau mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin. Orang yang banyak ikhlasnya, yakni yang hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat surga lo ya. Kalau kita kan gayanya karena Allah tapi nggak melihat surga. Tapi kenikmatan yang halal di dunia, senang kita menikmatinya. Makan, minum, dan seterusnya umpamanya lah. Kalau yang di tingkatan yang sesungguhnya itu, karena hanya Allah orientasinya, maka iblis tidak bisa menjebak mereka. Udah nggak ada alat lagi. Selain Allah, bukan fokus dia. Nah gitu. Dia hanya memfokus Allah. Nah, terus mau dipancing dengan selain Allah, nah nggak bisa. Mau dipancing sama Allah, mau dipenggok-penggokkan kemana, nggak bisa. Orang Allah tidak ada batasnya.
Kanan kiri atas bawah nggak ada. Mau dibelok-belokin bagaimana? Yang pertama yang tadi itu Allah tidak terbatas sehingga iblis tidak mengetahui Allah. Ketika tidak menguasai Allah, bagaimana Allah mau dijadikan pancingan? Kalau Allah relatif, iya, misalnya Allah yang ada di benak manusia sesuai dengan ma'rifatnya masing-masing, nah itu terbatas. Nah itu kan saya tidak cerita itu. Karena itu masih Allah yang dimiliki oleh orang yang menjadi pelezat terhadap selain Allah. Kenikmatan yang halal ke, bahkan yang haram apalagi. Atau surga ke, dan seterusnya. Nah itu Allah yang ada di benak makhluk manusia yang seperti ini, itu bukan seutuhnya. Allah yang ada di wahdatul wujud itu juga bukan seutuhnya, tapi lepas dari kemerasatahuannya, ya, kemerasatahuan terhadap Allahnya. Jadi sudah habis sudah. Yang ditatapnya hanya Allah, yang tidak terbatas. Jadi sudah pingsan terus istilahnya, tidak melirik yang lainnya. Begitu ya. Jadi dari ayat-ayat dapat kita pahami bahwa Nabi itu betul-betul mukhlasin. Yani bahkan di atas mukhlasin. Kita nggak tahu kan, makom itu tidak ada batasnya. Jarak antara kita dan Tuhan tidak terbatas. Dengan demikian maka kita dapat melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait alaihimussalam sebagai murid hakiki daripada Nabi alaihimussalam jami'an, itu melihat mereka dengan secara lebih baik. Jadi mereka para maksumin ini sampai kepada tingkatan yang ikhlas yang sangat tinggi, yakni yang tidak menyisakan apapun untuk diri mereka. Maka itu mereka layak disebut sebagai apa? Tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala, tajalli hakiki. Kurang lebih demikian yang disampaikan ya semalam, dan tadinya mau ringkasan tapi tidak sreg juga. Jadi minta maaf ini waktu fikih lahirnya terkurangi ya, dengan fikih batin ini, yakni fikih pendidikan, pelajaran pendidikan. Ini fikih, kalau saya katakan sekarang fikih batin, ini pendidikannya, bukan aplikasinya. Ya semoga diaplikasikan. Jadi semua harus diusahakan untuk diaplikasikan, walaupun lawannya bukan dosa. Ini belum tentu dosa ya. Kalau haram dilanggar berarti lawannya dosa. Wajib ditinggalkan, haram dilakukan, itu dosa. Tapi kalau yang di atas itu, yang fikih batin, lawannya bukan dosa, lawannya kurang tinggi, begitu saja. Jadi tidak tinggi. Ala kulli hal, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Akhiri dulu dengan kita bersalawat bersama-sama. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.